Hilirisasi digital. Di dunia ini yang namanya hilirisasi digital itu tidak ada. Ini Gibran ini ketagihan istilah ya, atau bahkan keracunan istilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, mengenai debat kemarin kita bahas lagi ya, karena masih banyak nih pembahasannya, di mana banyak orang terpukau dengan penampilan Gibran Rakabuming Raka. Dan banyak orang pun yang tidak menyangka kalau Gibran bisa menguasai panggung, sehingga lawan debatnya terlihat sedikit rendah di bawahnya. Tentu hal itu membuat pendukung Gibran semakin percaya diri ya kalau Gibran mampu untuk menjadi cawapres di tahun 2024. Tapi nyatanya banyak orang juga yang mengatakan kalau istilah-istilah yang digunakan oleh Gibran itu bisa dibilang blunder ya. Tentu hal itu banyak juga yang membuat masyarakat bingung dan mempertanyakan apakah benar ada dan bisa diterapkan setelah nanti beliau menjabat atau bagaimana, kan itu harus dipertanyakan juga ya. Nah, contohnya tentang hilirisasi. Nah, hal itu pun membuat banyak orang bingung, apa ini hilirisasi? Coba kita lihat video ini ya. Untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Makanya ke depan akan kita fokuskan hilirisasi digital. Hilirisasi digital. Di dunia ini yang namanya hilirisasi digital itu tidak ada. Saya seorang akademisi dan saya belajar tentang teknologi. Namanya hilirisasi digital itu buatannya Gibran aja tuh. Oke. Nggak ada yang namanya hilirisasi digital. Yang ada itu adalah digitalisasi. Ya, mungkin yang dimaksud hilirisasi digital oleh Mas Gibran ini adalah ketika orang berlangganan paket kuota harian 5.000 atau 10.000 karena sering bolak-balik ke counter misalnya. Jadi ya mungkin itu yang dimaksud hilirisasi digital oleh Mas Gibran. Atau seringnya misalnya seseorang ke tempat tertentu hanya untuk mendapatkan wifi gratis ya. Mungkin itu yang dimaksud oleh Mas Gibran hilirisasi digital ya. Atau ada yang lebih ahli mengenai hilirisasi digital yang dimaksud Mas Gibran, silahkan komentar. Nah, itu tadi seorang akademisi pun bingung ya apa itu hilirisasi digital. Dan kali ini coba kita lihat ya pernyataan dari Rocky Gerung, dan bagaimana Bang Rocky Gerung apakah bisa menjelaskan hal itu. Coba kita lihat videonya. Ini Gibran ini ketagihan istilah ya, atau bahkan keracunan istilah. Jadi betul, secara visual Gibran memenangkan penampilan di atas panggung itu. Yes. Tapi akhirnya orang mau lihat itu, apakah yang estetik itu juga sekaligus substantif? Ternyata tidak tuh, karena banyak hal yang begitu dicek faktanya itu bertentangan. Jadi itu sebetulnya ide debating itu dimaksudkan untuk membaca secara tertib apa argumen yang diajukan oleh seorang kandidat presiden. Bahwa dia kemudian dibungkus dengan retorika ya biasa aja kan. Tapi setelah itu orang masuk pada inti masalah. Akhirnya netizen menemukan banyak hal yang sebetulnya tidak konsisten di dalam paparan dari saudara Gibran. Apalagi soal-soal istilah kan. Jadi kita mau lihat gimana istilah itu dipamerkan tanpa ada konsep di belakangnya. Nah itu sebetulnya setara sebetulnya dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 9 tahun kan. Semua istilah ditumbar di situ. Kartu ini, kartu itu juga istilah semua kan. Yang isinya nggak ada sebenarnya. Kartu ini sehat karena itu bukan kartu pinter segala macam. Tetapi tetap faktanya IQ kita paling buruk di Asia. Stunting kita paling tinggi di Asia. Pengangguran kita paling tinggi di Asia. Jadi sebetulnya masalah kita adalah Gibran mau meneruskan itu, apalagi dengan istilah-istilah yang baru itu hilirisasi. Seolah istilah itu bisa melenyapkan seluruh kecemasan kita terhadap keadaan. Yang paling unik sebetulnya kan soal hilirisasi nikel. Seolah-olah kalau nikelnya dibuat bersih itu berarti ada hal yang sudah dijadikan sebagai patokan. Tetapi kita tahu bahwa hilirisasi nikel itu artinya nikelnya dibuat bersih supaya nyampe ke China jadi tidak lagi ada kotoran di situ. Dan nikel itu nikel mulia Cina, jadi dia cuma numpang bersih di Indonesia, lalu diekspor kemana-mana tuh. Demikian juga soal-soal yang menyangkut tax ratio, segala macam hal yang diucapkan seolah-olah masuk akal, memperluas jangkauan pembayar pajak atau tax ratio namanya itu. Iya diperluas gitu untuk menghasilkan angka yang lebih tinggi. Tetapi angka itu kan datang dari 4 orang aja penguasa
penguasa industri ekstraktif misalnya kan. Jadi perluasan di dalam diri orang, dalam kelompok itu sendiri kan. Jadi bagian ini sebetulnya yang ingin kita kritik. Kalau Gibran bilang jangan berburu di kebun binatang, cuma dengan cara itu, cuma di kebun binatang diproduksi nilai tambahnya itu soalnya. Ya itu ya kata Bang Rocky, di sini sepertinya banyak istilah-istilah baru ya. Istilah tanpa ada konsep di belakangnya pun itu tak jadi apa-apa ya. Karena masyarakat juga pengen dapat poinnya tuh. Karena kemarin sepertinya kita nggak dapat poinnya tuh. Maksudnya apa yang dibahas, solusinya bagaimana ya kan? Nah, gagasannya gimana, solusinya gimana itu nggak dapat tuh. Malah di sini seolah-olah terlihat kayak semacam ingin saling menjatuhkan tapi ya nggak ada gagasan gitu ya. Jadi ambiar gitu mungkin ya bisa dibilang. Dan negara ini harusnya kan dipimpin oleh orang yang memang benar-benar bisa memimpin kan, agar outputnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Kalau tidak bagaimana? Coba kita lihat video satu ini. Pak Ndul, Ya Mas, apa bedanya real estate dan food estate, Pak? kalau real estate itu menanam uang tumbuh gedung. Kalau food United States itu menanam singkong di tanah, tumbuh jagung di polybag. Kalau suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka akan Nah, jadi intinya kita itu memang membutuhkan ahlinya ya, dimana memang harus pemimpin itu harus mencakup masalah di seluruh Indonesia ini dan dia harus mampu untuk menyelesaikannya. Walaupun tidak secara langsung tapi dengan pemikirannya, dan itu yang kita butuhkan ya. Di debat kemarin juga ada singkatan yang akhirnya membuat ramai di media sosial, dan walaupun kemarin udah gue bahas ya, kali ini masih ada aja orang yang ingin mengomentari tentang itu. Dan ini kita lihat videonya. Heboh soal SGIE. Pertanyaan dari Abang Samsul. Menurut gua nih ya, untuk paslon 01, 03 ya nggak usah dipusingin lah hal-hal yang kayak gini. Tinggal nanti ketika ada debat lagi, dibalas aja dengan pertanyaan yang sejenis, pakai istilah atau singkatan-singkatan yang hanya bisa dimengerti oleh Anda sendiri. Misalnya nih, untuk menuju Indonesia Emas, apa langkah yang sudah Anda persiapkan untuk biluku capi laki pos? Gue pengen tahu jawabannya apaan. Paling nanya balik, apaan tuh? Tenang aja, moderator kan cuma bisa bilang Anda tidak punya waktu untuk bertanya. Silahkan jawab pertanyaannya. Ya, itulah yang akan terjadi kalau KPU tidak bisa mengatur jenis pertanyaan yang harusnya dilontarkan oleh para peserta debat, ya kan? Jadi esensi yang seharusnya diterima oleh masyarakat, penonton atau audiens, ya jadi nggak nyampe. Ini namanya bukan debat kalau begini, namanya cerdas cermat atau ngisi TTS. Gibran sukses menjebak Gus Imin dan membuatnya bingung dengan singkatan SGIE atau State of Global Islamic Economy. Kenapa gue bilang menjebak? Karena jelas dari awal niat Gibran memang ingin menjebak Gus Imin. Dan sayangnya Gus Imin masuk ke dalam jebakan itu tanpa perlawanan. Kenapa jebakan Gibran bisa sukses? Karena satu, tidak ada larangan menggunakan singkatan dalam format debat. Dua, karena format debat tidak memperbolehkan paslon untuk saling berinteraksi atau tanya jawab langsung. Dan tiga, karena waktu paslon untuk menanggapi sangat terbatas. Jadi yang terjadi pada debat Cawapres kemarin adalah Gibran dan timnya sukses memanfaatkan celah-celah itu untuk membuat citra dirinya terlihat bagus, sekaligus menjebak lawan-lawannya. Apakah itu salah? Tidak, karena memang peraturan debatnya seperti itu. Coba sekarang kalau Gibran, Gus Imin, dan Mahfud MD hadir di acara debat kampus, atau katakanlah acara Mata Najwa. Pasti Gibran tidak akan bisa berkutik.
dan kelemahan Gibran yang sebenarnya akan langsung terlihat. Makanya Gibran tidak pernah hadir. Jadi kesimpulan gue, debat Cawapres Jumat malam kemarin adalah kemenangan dari strategi Gibran dan tim sesnya, sekaligus kekalahan dari Timnas Amin dan Gus Imin karena tidak bisa memanfaatkan dan mengantisipasi format debat. Menurut gue yang seharusnya dilakukan Gus Imin adalah ketika dia tahu kalau SGIE adalah sebuah jebakan yang akan membuatnya jatuh, maka seharusnya Gus Imin membawa Gibran untuk jatuh bersama dia. Gus Imin punya waktu 1 menit untuk menjawab, maka gunakanlah 1 menit itu untuk melukai Gibran. Seharusnya Gus Imin menjawab, apa itu SGIE? Saudara Gibran ini seperti orang bertanya, tapi kok malah menebar jebakan yang menjatuhkan saya? Kalau saudara Gibran memang ingin tahu jawaban saya, maka seharusnya Anda jangan memberi singkatan. Dan hal-hal lain yang intinya adalah untuk memperlihatkan kepada seluruh pemirsa bahwa Gibran telah menebar jebakan murahan. Habiskan 1 menit itu untuk menjatuhkan citra Gibran. Tapi sayangnya, Gus Imin malah jatuh tanpa perlawanan. Terakhir gue mau menambahkan tentang banyaknya isu dugaan kecurangan seperti Mik Gibran yang ada banyak katanya, tentang Gibran yang diberi bocoran materi debat, dan isu-isu kecurangan lainnya. Gue mau bilang gini, emangnya kalian tidak sadar kalau dari awal ini memang bukan permainan yang adil. Dari awal kita memang terus dipersulit dan dijegal. Tapi fakta itu bukan alasan untuk kita berhenti berjuang, tapi malah jadi alasan untuk kita terus melawan, berusaha, belajar, dan mempersiapkan diri lebih baik. Mengeluh dan mengadu sudah terbukti tidak berguna. Maka menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih kompak, lebih siap adalah satu-satunya pilihan kita untuk bisa menang. Anies Baswedan, Gus Muhaimin untuk 2024. Salam semangat antitesa 24. Wah, keren sih ya bang ini. Respect gue bang. Wah, gue nggak bisa nambahin nih. Intinya kalian bisa ngelihat dan bisa menilai sendiri ya. Mungkin kata-kata dari Abang Antitesa bisa menjadi 1 poin untuk kalian juga, yang akhirnya nanti kalian bisa memilih siapa yang terbaik ya. Oke, buat penutupnya ya, ini ada salah satu video juga yang mana netizen yang mendukung Gibran. Coba kita lihat ya dari sisi dia bagaimana ini videonya. Gibran pelangak pelongo, Gibran blimbing sayur, Gibran ngomongnya irit, Gibran Samsul, Gibran asam sulfat. Ya, taunya semalam malah jago juara debat cawapres dia. Udah lu jujur aja, mau lu dukung siapa, lu pasti dalam hati nurani pinter nih anak. Ya, juaranya kan. Saking dia jagonya tuh pendukung-pendukung lain nyari-nyari masalahnya gak ketemu yang dipermasalahin dari 2 jam debat. Cuman katanya ini, apa tuh SGIE katanya, pakai singkatan. Ya, 2 jam lebih debat lu cuma nemu kesalahan Gibran 4 huruf itu doang. Ya, yang lainnya 2 jam lebih debat digoreng tuh sama Gibran. Ya, gak nyari-nyari kesalahan gak bisa. Nih ya, soal singkatan, coba deh lu kerja di kantor. Pasti di kantor lu itu pakai singkatan kan. Misalnya, PO udah berapa, purchase order atau SOP atau apa, itu di kantor lu ada singkatan-singkatan yang kalau misalnya ada anak baru masuk atau lu pindah ke kantor lain, lu nggak tahu tuh singkatan itu karena di kantor lain. Lah ini taruhlah nama kantornya kantor debat cawapres capres, kantornya namanya negara. Ya harus tahu singkatan-singkatan mengenai permasalahan negara. Masa nggak tahu? Masa dijadiin senjata apa tuh singkatannya? Nggak ketemu kesalahan Gibran, jadi nyarinya 4 huruf doang, 2 jam lebih debat yang disalahin 4 huruf doang. Ada lagi nih yang ngomong pakai alat dengar tuh dibantuin orang. Ya elah lu lagi. Nih udah dungu kalau kata Rocky Gerung tuh. Teori dungu. Yang namanya kalau orang didikte itu jeda dulu. Ngomong begitu kayak sidang waktu pembantunya Pak FS kali itu, kalau mau nuduh no sono no dia no ngomongnya saya lupa, ndak tahu, Om Kuat, kayak ngedengerin dulu baru. Ini ngomong satset cepet, kapan dia sempet denger dan ngedikte. Buktikan keputusan MK kemarin apa? Bener, gak ada salahnya. Umur itu jangan dijadi patokan untuk kemampuan seseorang. Buktinya profesor bisa dipepet sama anak muda, ya enggak?
Makanya Indonesia perlu belajar itu. Jangan lihat umur untuk menjadikan standar kemampuan sesuatu. Ya udahlah, akuin aja debat kemarin udah paling OP Gibran udah ya. Akuin aja, mau lu dukung berapa kek, akuin aja, netral dong, realistis dong. Jangan malu mengakui kehebatan orang, ya. Oke. Nah, jadi tenang aja buat paslon nomor berapa tuh? Nomor 3 ya. Tenang aja, Pak Gibran tidak akan menyengsarakan rakyat. Nah, begitu ya. Ingat kan tuh, lu ngomong gitu, flash. Gibran top juaranya, yang lain gak ngakuin terserah. Mau milih siapa terserah, IQ-nya masing-masing. Ya itulah ya ungkapan juga, maksudnya apresiasi dari netizen untuk Gibran ya. Ya oke lah, masyarakat juga harus jujur ya kalau memang Gibran pemenangnya. Tapi Mas, gue cuma pengen nanya nih, lu jujur aja ya, lu sebenarnya paham nggak SGIE itu apa? Oke teman-teman semua, jangan lupa komen kritik kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like channel ini, dukung terus ya. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.